Fitri. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lampung. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, akan melaksanakan pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran program based learning di kelas 5 SD Negeri 2 Tanjung Betua, Cukubala, Tanggamus, Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu ya. Sekarang berdiri dulu ya. Garuda Subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-1. Kita nanti akan belajar masih dengan muatan yang sama ya, IPA dan Bahasa Indonesia. Kita akan belajar IPA dengan KD 3.5 dan 4.5, Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 ya. Dengan tujuannya, dengan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian bisa memahami dan menjelaskan mengenai hubungan antar makhluk hidup ya, yang saling berkaitan dalam satu ekosistem. Yang kedua, kalian akan mampu mengkaitkan konsep-konsep yang berkaitan antara satu sama lain pada teks non-fiksi ya. Yang ketiga, nanti kalian mampu menghubungkan kartu sortir menjadi sebuah paragraf teks non-fiksi. Dan yang keempat, membuat karya tentang jaring-jaring makanan. Nah, tujuan kita hari ini. Ibu punya gambar. Coba kalian amati dulu gambarnya. Diamati dulu gambarnya. Di gambar itu ada apa saja, Nana? Hewan. Ada hewan. Hewannya ada apa? Kelinci. Dari gambar ini coba diamati dulu. Oke. Dari gambar itu, bagaimana makhluk hidup dapat energi? Dengan makan. Dengan makan. Bernafas. Memperoleh energi ya. Apa?
berkembang biak. Oke, coba. Benarkah makhluk hidup itu? Makhluk itu mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang dimakan. Berarti yang benar cuma kita ya. Kita yang dapat stiker hebat dari gambar tadi ya. Apa bedanya? Tadi kan ada hewan yang makan ya. Apa bedanya produsen dan konsumen? Apa kita? Produsen yang membuat apa? Produsen yang membuat makanannya ya. Kalau konsumen? Yang mengkonsumsi. Apakah benar? Ya, konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Contohnya tadi di gambar ya, tumbuhan, bunga tadi. Bunga sebagai produsen karena dia menciptakan makanan untuk kupu-kupu. Kupu-kupunya berarti sebagai konsumen. Oke, stiker hebat buat kita ya. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Apa kita? Kalau rantai makanan ada tersusun dari salah satu ya. Kalau jaring-jaring makanan banyak tersusun. dari banyak apa? Dari banyak tumbuhan. Dari banyak konsumen yang memakan produsen. Ya, lebih jelasnya lagi, kalau rantai makanan hubungan khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya benar, cuma satu ya, satu kelompok, satu garis. Contohnya tadi kupu-kupu. Bunga itu sari bunga dimakan kupu-kupu ya. Kupu-kupu dimakan katak, katak dimakan ulat, ulat dimakan elang. Itu jadi satu rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan dalam satu ekosistem. Berarti rantai makanannya banyak, jadi satu, jadi jaring-jaring makanan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih ingat apa itu ekosistem? Ya, apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Selain tempat tinggal makhluk hidup, apa? Tempat hidup sama aja tempat tinggal dengan tempat hidup ya. Ekosistem adalah proses reaksi timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidupnya ya. Jadi ya tempat hidup juga betul ya. Kita kasih stiker hebat, sudah berani menjawab. Ada berapa jenis ekosistem? Berapa kita? Dua. Apa saja kita? Air dan darat. Terus kalau ekosistem air terbagi menjadi berapa? Yang lain? Air. Dua. Siapa tadi yang jawab dua? Salah. Apa sah? Air laut dan air tawar. Betul. Kalau ekosistem darat dibagi menjadi 6. Apa saja? Sabana, hujan tropis, taiga, ya nggak apa-apa, tundra, terus padang rumput, padang pasir. Oke, cukup. Tadi siapa ada yang jawab? Angkat tangannya. Oke, dapat stiker hebat ya. Kamu jawab nggak? Nah, ini namanya jaring-jaring. Ya, namanya jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring makanan ini terdapat berapa kelompok rantai makanan? Ayo, coba diamati. Ada berapa kelompok rantai makanan yang bisa angkat tangan? 7, betul. 7, betul kita ya. Kasih stiker hebat lagi. 7, kenapa ada 7? Nah, 1
gambar yang tadi. Tadi udah sama kelompok. Nama kelompok yang mana? Ini nih. Nih, yang ini. Sebelum petunjuk. Ini dua. Di dalam sebuah lucu. Ya, ada kesusahan? Tidak ya, bisa ya. Kalau masih nggak paham, buka bahan ajarnya ya, betul. Dibaca bahan ajarnya ya. Kalau lupa tadi masih dengan gambar yang sama tadi ya, tentang gambar yang tadi. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada ya. Beberapa rantai makanan. Faktor penting terjadi saling kebergantungan antara Tadi udah dijelaskan. Gimana? bentuk ketergantungan antara makhluk hidup. Kelompok 1 sudah? Lagi Bu. Oke, bentar lagi. Iya, rantai karena saling sambung ya. Antara yang satu dengan yang satu. Sudah selesai ya kelompok 1 ya? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut lagi ke kegiatan 2. Kegiatan 2, coba dibuka LKPD kegiatan 2. Suruh ngapain? Dibaca salsa yang kenceng. Kegiatan 2 suruh ngapain, Sa? Gabungkan kartu sortir yang sudah diberikan guru agar menjadi teks non-fiksi yang berurutan dengan benar. Ya, gabungan kartu sortir. Ibu sudah punya kartu sortirnya. Nanti kalian gabungkan ya. Nanti kalian gabungkan untuk jadi paragraf ya. Paham? Kalau sudah paham, kita mulai kerja kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1. Iya, yang ini. Ya, kartu sortirnya berisi teks non-fiksi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, jadi kalau ini kan ada 2 lembar ya. Nanti kalau ini kurang, sebelah sini ya. Ada kebergantungan. Kata kebergantungan mana kebergantungan? Dicari kebergantungan. Yang awal. Paragraf 1 ya, dibaca dulu. Nah, ini ada ya contoh teksnya ya. Ini ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi. Ini ada. Oke. Nah, iya, kalau udah ketemu langsung ditempel. Udah ketemu langsung ditempel. Nah, jadi biar cepet ya. Nah, terus nanti lanjutannya lurus yang ini. Awalan paragraf aja agak dimajuin ya. Buat denger kamu kalau itu paragraf 1 ya. Baca dicermati, awas jangan salah ya. Jangan menceng-menceng. Masa menceng? Nanti diluruskan lagi ya. Udah nempel. Ya maksudnya yang di bawah. Di bawah itu kan ada tulis. Ada sedikit ya. Nah, baru jadi paragraf yang rapi ya. Paragraf baru jadi 3 paragraf ya. Kartu sortirnya itu terdapat 3 paragraf. Berapa kolom lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Bentar lagi selesai. Kelompok 2 bisa paragraf berapa? 3 udah selesai ya kelompok 2. Oke, kalau sudah selesai dibaca ya.
dibaca. Kalau sudah dibaca, kalian tentukan ide pokoknya, ya. Kalian tentukan ide pokoknya dari setiap paragraf. Ide pokok itu bisa berada di awal, di akhir, atau di tengah-tengah paragraf. Berarti kamu tulis ide pokok paragraf 1. Ide pokok paragraf 1. Ide pokoknya yang dibaca dari paragraf ini ada di awal apa di akhir apa di tengah-tengah paragraf, dibaca dulu. Makanya tadi kalau udah selesai kan Ibu minta dibaca lagi ya untuk menentukan ide pokoknya. Iya betul ya. Dari satu makhluk terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan antara beberapa yang makan Selesai. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, sekarang udah ke depan dulu ya. Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat sekali anak-anak ibu ini ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan 3. Kegiatan 3. Nanti kita akan membuat jaring-jaring makanan ya. Kita akan buat jaring-jaring makanan. Kita buat jaring-jaring makanannya. Nah, di bahan ajar itu ada contoh-contoh jaring-jaring makanan ya. Kayak tadi yang Ibu contohkan di papan tulis. Nih, jaring-jaring makanan. Nah, seperti ini nih jaring-jaring makanan. Ya, nanti kalian akan membuat jaring-jaring makanan. Ditempelkan di kartonnya ya. Nih, untuk bikin tanda panahnya. Kalian lihat, cermati dulu gambar hewannya. Kira-kira mana hewan konsumen 1 yang mana konsumen 1? Ya, boleh, berdiri boleh. Berdiri boleh. Nanti dikasih panahnya. Yuk. Kasih lagi gimana? Paham ya? Bisa ya kelompok 2 ya? Mending ditempel dulu. Kalau saran Ibu ditempel dulu, nanti baru dikasih tanda panah ya. Jadi biar panahnya nggak melebihi dan nggak kurang. Kodok makan bungsu makan bawang, ikan kecil makan ya. Ini apa aja hewannya, konsumen 1-nya apa, terdiri dari makanan ini terdiri dari berapa rantai makanan, tadi udah dijelaskan Ibu ya. Dari beberapa rantai makanan itu nanti. Kecap lo di sini ya, kecap lo. Sudah selesai semua hewannya udah tempel. Sekarang bikin panahnya ya. Mana ini? Spidol. Tadi mana spidolnya tuh? Lihat gambarnya tuh, ada banyak. Kata aku sih gitu, kan? Ya. Ini? Benar. Ini kesini, ini kesini. Oke, kalau sudah duduk dulu. Ibu punya es krim.
makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Energi mengalir dari satu makhluk ke makhluk lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kedua, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Ketiga, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antar makhluk hidup beberapa rantai makanan yang terjadi. Sudah? Oke, kalau sudah kegiatan 3, coba dijelaskan kegiatan 3. Kamu bikin apa ini kelompok 1? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dari makanan apa saja? Rumput laut. Rumput, produsennya rumput laut ya. Konsumen 1? Ikan, siput, ikan besar. Konsumen Konsumen 1. siput, udang, ikan kecil. Terus konsumen yang kedua? Ikan besar, katak, ular. Konsumen 3? Bebek, bangau. Sama? Konsumen terakhir? Elang. Elang sebagai konsumen keempat. Di situ ada berapa rantai makanan? Ada berapa? Dalam satu jaring-jaring makanan ada berapa rantai makanan? Ada? Ada 5. Ada 5. Coba kita buktikan. Benar nggak? Rantai makanan ke-1 ya. Dari rumput laut, ikan kecil, ular, elang. 1 ya. Rumput laut, ikan kecil, katak, bebek. Rumput laut, siput, ikan besar, elang. Ada berapa? Ada 10. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 boleh duduk. Lebih teliti lagi ya. Oke, sekarang gantian kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan serta hubungan antar makhluk hidup pada satu ekosistem. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Oke, ide pokoknya? Ide pokok. Paragraf 1. Keberagaman antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ada hewan apa itu di situ? Rantai makanan. Rusa, kelinci, beruang. Yang jadi produsen yang mana? Tumbuhan ya, yang jadi produsen. Konsumen 1? Konsumen 1? Rusa. Terus? Kelinci. Tupai. Konsumen 2 yang berperan sebagai konsumen 2? Beruang, anjing, rubah. Yang berperan sebagai konsumen 3? Beruang. Oke, ada berapa rantai makanan di situ yang dalam satu jaring-jaring makanan itu ada berapa rantai makanan? 7. Oke, coba kita buktikan. Produsennya dimakan rusa, konsumen 1, 2, ya.
4, 5, 6. Ada 6 ya, lebih 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh duduk. Sudah ya, tadi di meja kalian sudah ada kertas HVS kosong sama spidol hitam. Nah, kalau sudah, tugas kalian kelompok 1 memberikan nilai pada kelompok 2. Kelompok 2 memberikan nilai kepada kelompok 1. 1 lembar kertas HVS-nya untuk 1 nilai apa namanya? Dari kegiatan 1. Ada 3 kan? Berarti ada 3 nilai ya. 4 buruan. 3 kan tadi sudah menyimak. Masa masih mau diskusi? 3, 2, 1. Angkat kertasnya yang tinggi untuk kasih tunjuk nilainya. Buruan, cepetan. Diangkat, 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 diangkat. Yang tinggi, yang tinggi. Oke. Kelompok 1 dapat nilai 80. Kelompok 2 berarti ya. 80, 75 totalnya. Terus kelompok 1 mendapat nilai 87, 75 dan 80. Berarti nilai tertinggi kelompok berapa? Kelompok 1. Karena kelompok 1 yang nilainya tertinggi, jadi kelompok 1 yang dapat nilai. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kegiatan dan bahan ajarnya dikumpulkan ke depan. Buka meja ibu semuanya. LKPD-nya, bahan ajarnya semua dikumpulkan di depan. Sama tadi ya. Dari makanannya dikumpulkan ke depan. Oke, kalau sudah. Tadi kalian sudah belajar tentang apa, anak-anak? Ekosistem. Ekosistem. Kita belajar apa tadi? Jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari banyaknya rantai makanan. Tadi kalian juga sudah menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Bisa di awal, atau di akhir, atau di tengah-tengah mana? Paragraf. Oke, sudah paham ya? Kita kerjakan soal evaluasinya di sini. Yang dikerjakan dulu soal evaluasinya ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Oke, bagaimana kegiatan hari ini? Senang nggak belajar hari ini? Masih semangat? Masih semangat ya. Oke, sebelum kita berdoa pulang, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Kisahku belum masa sebiji di hurung bari-bari, masa sebiji di hurung bari-bari, lepak maka lepok, mata kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nanti soto licin di bidawang, nanti soto licin di bidawang. Ya, boleh siap-siap. Siapkan, kalau sudah siap, ketua kelasnya pimpin doa ya. Siap-siap, mulai. Bismillah.